Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Selamat bergabung kembali bersama saya Mita Ayu Wulandari. Sebelum mengalami transformasi, fungsi tari lulo hampir punah, terutama ketika tari ini berfungsi tunggal atau berfungsi sebagai medium pengobatan dan pemujaan. Nah, sekarang saya akan mengajak pemirsa untuk mengenal lebih dalam tentang tari lulo. Salam Mepoko Aso, pesona di kota Kendari seakan tidak ada habisnya. Sebagai ibu kota dari Provinsi Sulawesi Tenggara yang memiliki luas 296 km persegi dan berpenduduk 392.830 jiwa ini menyimpan banyak kekayaan. Tak terkecuali seni dan budaya dari berbagai suku atau etnis yang ada di dalamnya, sehingga tak berlebihan jika kota Kendari sering disebut sebagai miniatur Indonesia. Di beberapa buku seperti sejarah nasionalisme dan kolonialisme, ada sejarah kebangkitan, itu dijelaskan tentang beberapa tokoh-tokoh Tolaki yang menjadi aktor perjuangan pergerakan melawan dia Belanda. Setelah mereka kalah, ada yang ditangkap, tinabua, ada yang mati, kemudian ada yang mengungsikan diri para bangsawan ini. Setelah dirasa aman, itu makanya mereka pemerintah Belanda dengan teguh, tetapi secara sepihak mereka melakukan yang disebut penataan distrik-distrik. Pembagian distrik itu tahun 1906. 1906 itu dibentuklah apa yang disebut dengan Onderafdeling. Salah satu pejabatnya, kalau sekarang di tingkat bupati ya, postholder, bukan kontrolir, postholder, sama dengan di Kolaka, sama dengan di Buton, sama dengan di Muna, Onderafdeling Muna, menetapkan Kendari sebagai ibu kota kerajaannya. Jadi secara ini kota kolonial itu sebenarnya baru muncul secara de facto dan resmi tahun 1906. Nah, kemudian disahkan oleh pemerintah Hindia Belanda melalui Besluit itu tahun 1910. Nah, itu ada beberapa laporan tentang penetapan sebagai ibu kota pemerintahan. Nah, perlu dibedakan, ibu kota pemerintahan yang ditetapkan oleh kolonial Belanda dan kota-kota tradisional yang saya maksudkan disebut dengan kota prakolonial, kota Kendari. Kemudian yang alasan terpenting adalah perspektif pribumi atau perspektif Indonesia sentris. Bagaimana peran-peran pribumi itu bisa ditonjolkan. Contohnya tentang kampung-kampung orang Tolaki. Sebelum munculnya kampung-kampung pendatang, itu ada berapa seperti Ranomeeto, kemudian Alo, Tobuha, Puubatu, Sodoha, Abeli, Kambu, dan lain-lainnya. Dan sekarang itu jadi toponimi dan menjadi kelurahan. Suku Tolaki sebagai salah satu suku yang berada di daerah ini memiliki beberapa tarian tradisional. Salah satu tarian dari kebudayaan suku Tolaki yang hidup dan berkembang di kota Kendari hingga saat ini adalah tari lulo. Tari lulo merupakan tarian tradisional yang dilakukan secara beramai-ramai dan dapat dilakukan oleh seluruh kalangan, baik itu kaum pria maupun kaum wanita, tua maupun muda. Beberapa catatan sejarah menuliskan tari lulo diketahui lahir pada abad ke-9 Masehi, yaitu pada zaman kerajaan Padang Guni. Munculnya tari lulo tidak terlepas dari sistem mata pencaharian dan sistem kepercayaan lokal masyarakat Tolaki kuno. Suku Tolaki kuno dikenal sebagai suku yang menempati wilayah dataran dan pegunungan. Mata pencaharian utama mereka adalah bertani. Tari lulo pada mulanya berkembang dari kebiasaan masyarakat Tolaki yang menginjak-injakan kaki untuk membuka bulir-bulir padi pada saat panen. Tradisi menginjak padi ini dikenal dalam bahasa Tolaki dengan Molulowi Opae. Molulowi berarti menginjak-injakan kaki dan Opae artinya padi. Munculnya tari lulo ini muncul dari aktivitas pertanian berladang masyarakat Tolaki pada zaman dahulu. Tari lulo ini muncul sekitar abad ke-9 pada masa kerajaan tradisional orang Tolaki, yaitu bertepatnya di Kabupaten
Konawe yang ada sekarang. Karena dia muncul dari aktivitas pertanian, sehingga dijadikan ini sebagai, awalnya adalah sebagai ritual pada ritual pertanian. Masyarakat Tolaki pada saat itu menjadikan sebagai medium untuk melakukan ritual sebagai rasa syukur atas panen yang telah dilimpahkan kepada masyarakat. Tari lulo berasal dari kata lulo yang berarti lemah gemulai. Lulo juga dimaknai sebagai sebuah tarian rakyat dengan gerak lemah gemulai dan teratur menurut arah tertentu serta membentuk lingkaran sambil bergandengan tangan mengikuti irama musik. Dari fungsinya, tari lulo yang dulunya hanya digunakan sebagai medium pemujaan dan pengobatan, di zaman modern ini tari lulo digunakan dalam berbagai kegiatan seremonial seperti penyambutan tamu, pesta pernikahan, festival lomba, hiburan, dan pergaulan. Molulo itu adalah bergoyang-goyang, menginjak-injak kaki sambil memisahkan itu padi dari batangnya untuk bakal menjadi benih. Ya, sehingga berkembang menjadi tari lulo. Ya, jadi mereka menginjak padi sambil bergandengan tangan. Dari situlah perkembangannya menjadi tari lulo. Dengan transformasi itu, justru tari lulo semakin eksis dan mampu bertahan hingga sekarang. Seiring perkembangan zaman, tari lulo bertransformasi dari segi fungsi, gerakan, dan instrumen musik pengiring. Kalau aturan-aturan tari lulo itu pertama, salah satu adalah harus bergandengan tangan. Terus yang kedua, tangan perempuan harus di atas dan tangan laki-laki harus di bawah. Itu. Ketika kita akan masuk menari lulo, yang ketiga itu harus masuk ke tengah. Jangan masuk dari belakang langsung bergandengan tangan, tapi kita masuk ke tengah, di tengah-tengah lingkaran orang sementara menari lulo, baru kita masuk ke di mana kita akan bergandengan tangan. Masuk bergandengan tangan kita harus melihat situasi. Jangan kita memotong gandengan tangan orang. Misalkan di sebelah kanan saya ini ada seorang mungkin cewek atau perempuan. Gandengan tangan jangan dipotong di sini, tapi ambillah bagian kiri laki-laki atau bagian kanan perempuan. Misalkan Anda sementara bergandengan tangan, lalu ada yang datang bergandengan tangan di samping Anda. Lalu orang itu Anda tidak suka, mungkin tidak berkenan. Nah, itu jangan Anda langsung keluar, tetapi Anda keliling dulu satu putaran, baru Anda pamit kepada keluar. Begitu juga aturan selanjutnya, kalau sementara untuk pamit atau meninggalkan arena molulo, ini harus Anda pamit kepada samping kiri kanan Anda dengan menggandengkan tangan kedua orang tersebut yang sedang Anda bergandengan tangan tadi. Itu lalu Anda mundur ke belakang. Itu salah satu aturan main dari menari lulo. Dalam sejarahnya, tari lulo dikenal banyak jenis dan maknanya, seperti diantaranya lulo anggo, lulo ganda, dan lulo lari yangi. Lulo anggo memiliki makna tersendiri dalam gerakannya. Tata cara menarikan lulo anggo yakni para penari berpegangan tangan antara penari yang satu dan penari yang lain, dan tiap-tiap pegangan berada pada posisi di bawah. Kaki dilangkahkan secara perlahan ke arah samping kanan membentuk busur atau setengah busur. Para pandai anggo atau orang yang pandai menyanyi anggo atau nyanyian puji-pujian mengambil tempat di tengah-tengah tono mowatako atau orang yang turut serta dalam lulo dan sedikit mempunyai antara dari pandai anggo yang satu dan pandai anggo yang lain. Para pandai anggo silih berganti dan tidak terputus membawakan lagu pengiring dalam bentuk syair dan berbalasan.
Kalau lulo anggo itu dilaksanakan oleh wanita secara bergandeng tangan sambil menyanyi. Jadi sebagai pengiring musiknya itu bukan menggunakan alat gendang atau alat gong, tetapi dia menyanyi sambil melaksanakan tari lulo yang tujuannya itu pemujaan atau penghormatan kepada raja-raja yang kembali dari peperangan atau berkunjung para pemerintah yang dari pusat atau berkunjung di daerah setempat. Sedangkan lulong ganda terbagi menjadi 3 gerakan, yaitu lulo titisu. Dalam ritual lulong ganda, jenis tari ini merupakan tari lulo yang harus paling awal dilakukan sebelum yang lainnya dilanjutkan. Setelah tari lulo titisu dilakukan sebanyak 4 kali putaran, dilanjutkan dengan tari lulo kolia liangako sebanyak 4 kali putaran pula. Tari ini menggambarkan gerakan kaki yang naik dan turun ketika sedang melewati hutan rimba, mencari jalan untuk dijadikan bakal lahan ladang, menginjak semak belukar, membersihkan dan memindahkan pohon dengan kaki. Lulo polerusi merupakan gerakan terakhir dalam lulong ganda. Dilakukan sebanyak 4 kali putaran dengan gerakan kaki yang cepat. Hal ini bermakna bahwa manusia perlu berusaha secara cepat dan tepat. Lulong ganda itu dilaksanakan sebagai pesta panen. Biasanya dilaksanakan setelah panen, diadakanlah pesta panen. Pada pesta panen itu dilaksanakanlah lulong ganda. Yang ganda itu adalah sebagai alat pengirim musik. Sebenarnya bukan diiringi oleh gong dan apa, tapi karena pada zaman dahulu kala itu belum ada gong dan gendang, sehingga dibentuklah namanya kanda buta. Kanda buta itu di lubang tanah 3 lubang, kemudian ditutup dengan pelepas sagu. Itulah yang dipukul-pukul itu menjadi pengiring daripada lulo. Itulah namanya disebut lulong ganda. Lulo Lariangi dalam bentuk aslinya dilakukan sebagai ritual persembahan dan pemujaan masyarakat suku Tolaki yang dilaksanakan pada malam hari selama 4 malam. Semua penari Lulo Lariangi adalah wanita yang jumlahnya tidak dibatasi dan diiringi nyanyian persembahan kepada Sangia atau dewa. Dalam gerakannya, Lulo Lariangi ini tidak bergandengan tangan dengan penari lainnya, tetapi terpisah satu dengan penari lainnya, berdiri membentuk lingkaran, lalu menari dengan memainkan selendang. Kalau lulo itu harus kita bedakan, ada 2, sejak kelahirannya itu ada 2 bentuk yang harus kita pahami dulu, yaitu bentuk ritualnya dan bentuk pertunjukannya. Bentuk ritualnya lebih kepada untuk pengobatan atau pemujaan. Kalau untuk pengobatan ada namanya bentuknya yang namanya lulo sangia. Ada namanya lulo anggo. Terus kalau untuk bentuk-bentuk yang lain pemujaan ada namanya lulong ganda. Ada namanya lulo lariangi, ada juga lulo merondu. Ini semua bentuk-bentuk yang tari lulo yang ditarikan pada bentuk ritual. Sedangkan kalau untuk pertunjukan atau biasa dilaksanakan pada kegiatan-kegiatan kemasyarakatan dalam rangka mungkin acara hiburan atau apa, itu banyak bentuk-bentuknya. Ada bentuk gerakannya yang biasa atau lulo leba dan macam-macam, itu bentuk-bentuknya. Tapi kalau bentuk untuk hiburannya itu lebih ditegaskan, ada namanya lulo untuk menyambut tamu. Nah, ini biasanya dilaksanakan pada kegiatan-kegiatan kalau ada tamu yang datang berkunjung ke wilayah, salah satunya di Kendari, itu dilaksanakan namanya tari lulo. Terus ada untuk tari lulo untuk pesta perkawinan, ada tari lulo untuk hiburan dan pergaulan. Nah, itulah bentuk-bentuk yang ada pada tari lulo.
Beberapa jenis tari lulo juga dijadikan sebagai ritual penyembuhan dan pemujaan. Dahulu masyarakat Tolaki mengenal lulo sangia dan lulo anggo. Lulo sangia atau tari dewa digunakan sebagai medium permohonan kepada dewa atau sangia untuk kesembuhan dan perlindungan dari segala bencana atau bala seperti wabah penyakit dan bencana alam yang dapat menimpa masyarakat Tolaki. Setiap gerakan dalam tari lulo sangia memiliki makna yang ditujukan sebagai persembahan dan ucapan terima kasih kepada para dewa. Lulong ganda dan lariangi juga pada zaman dahulu digunakan sebagai media pemujaan. Sedangkan lulo lariangi atau tari bidadari ditujukan untuk memuja sangia atau dewa dan menghibur agar para sangia senantiasa dalam keadaan senang dan tenang dalam memberikan pelayanan kepada manusia di bumi. Selain itu juga dikenal lulo merondu. Tari lulo yang dilakukan saat masyarakat Tolaki hendak membuka lahan pertanian di hutan yang bertujuan sebagai permohonan restu kepada pemilik roh halus hutan. Formasi lingkaran dan gandengan tangan pada tari lulo merepresentasikan kesatuan dan kebersamaan. Tangan wanita yang berada di atas tangan pria dan penari boleh bersama-sama pria, bersama-sama wanita atau sejenis, menggambarkan makna kesetaraan gender, makna kedudukan dan kesederajatan antara pria dan wanita masyarakat Tolaki saling memperhatikan dan tolong-menolong. Nah, itu filosofi dari gandengan tangan. Memang kalau aturan mainnya tari lulo itu harus bergandengan tangan. Filosofinya itu adalah persatuan dan kesatuan. Mepokoaso medulu mepokoaso ronga meronga-ronga. Medulu artinya bersatu, sama turu bersama-sama. Gandengan tangan ini adalah simbolisasi persatuan dan kesatuan dierat. Khususnya dengan dalam rangka untuk pembangunan Kota Kendari. Simbol-simbol daripada tari lulo itu bisa digunakan. Tari lulo telah membuktikan diri sebagai tarian tradisional yang mampu hidup dengan berbagai derasnya arus modernitas. Dalam banyak kasus, tradisi kesenian lokal biasanya akan punah jika berhadap-hadapan dengan seni kontemporer. Namun tari lulo merupakan tarian yang memiliki daya resistensi yang cukup kuat terhadap pengaruh modernitas. Salah satu faktor yang menyebabkan tari lulo tetap dikenal sepanjang sejarah masyarakat Kendari adalah kemampuannya untuk menerima perubahan dengan tanpa kehilangan cirinya. Jadi untuk menjaga kelestariannya, keutuhan daripada tari lulo ini, saya selaku pembina Sanggar Anak Sepuh merasa bertanggung jawab dalam mempertahankan tari lulo ini. Jadi untuk anak siswa-siswa di Sanggar Anak Sepuh itu pertama masuk itu harus kita suruh belajar tari lulo, kemudian mengikuti lomba-lomba festival yang dilaksanakan oleh Kemendikbud, kemudian pada acara-acara pesta di pedesaan itu setelah selesai acara selalu diadakan tari lulo. Dan untuk mempertahankan musik yang dilaksanakan, jadi sebelum pelaksanaan tari lulo itu, pengiringnya itu kita menggunakan gong, ya, peralatan tradisional. Karena perkembangan sekarang ini para remaja kaula muda sekarang itu dia merasa senang kalau dia menggunakan elektron. Nah sekarang kita harus pertahankan dengan alat tradisional. Jadi sebelum elektron kita harus gunakan dulu alat tradisional 10 menit atau 20 menit, baru kita lanjutkan dengan menggunakan alat modern. Sehingga musik tradisional dan lulo itu tetap kelihatan utuh sesuai dengan tradisional. Kebertahanan sebuah seni budaya yang menjadi identitas bukan hanya orang Tolaki, tetapi identitas Sulawesi Tenggara, karena tari lulo ini tidak digunakan oleh masyarakat orang Tolaki saja, tetapi seluruh masyarakat yang ada di Sulawesi Tenggara ini sudah mengenal namanya tari lulo. Sehingga dengan itu, mari
kita pertahankan identitas budaya ini sebagai sebuah ciri khas Sulawesi Tenggara. Dan perlu saya tegaskan, untuk melindungi keberadaan tari lulo ini, pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sudah menetapkan tari lulo itu sebagai salah satu warisan budaya tak benda. Inae kona sara, ie pine sara. Inae lia sara, ie pineka sara. Ungkapan ini merupakan suatu konsep pandangan hidup atau falsafah suku Tolaki dalam kesehariannya, dan mengandung makna yang dalam tentang pandangan nilai tata kehidupan orang Tolaki, yang artinya siapa yang menjunjung tinggi adat, melaksanakan adat, menghargai adat, taat kepada adat, akan dijunjung tinggi, dihormati, dan diperlakukan dengan baik. Sebaliknya, siapa yang melanggar adat, kemudian tidak menjunjung tinggi adat ataupun kurang beradat dalam kehidupannya, maka akan dikasari, akan dihukum, akan direndahkan, bahkan ada yang disebut mate sara. Dalam perkembangannya, tari Molulo masih terus dilestarikan dan dikembangkan hingga sekarang. Berbagai variasi dan juga kreasi ditambahkan dalam setiap penampilannya, baik dalam segi gerak, formasi, dan juga musik pengiring. Hal ini sebagai bagian dalam pengembangan agar terlihat lebih menarik, namun tidak menghilangkan ciri khas dan nilai-nilai di dalamnya. Demikian persembahan dari kami menjelajahi budaya yang ada di Kota Kendari. Nantikan kami di episode-episode selanjutnya. Saya, Mita Ayu Wulandari, pamit undur diri. Cinta budaya, cinta Indonesia, love Kendari.